Merek F yang paling murah katanya. F paling murah. Enggak dong, ada G di sininya. Jelas-jelas salah. Nah, coba kita lihat. Merek C katanya lebih mahal dari merek G. C di sini, G-nya di sini. Ya, maka ini jawaban yang benar. Bisa nggak 50 detik? Bisa dong. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Lanjut soal nomor 51. Nah, ini nih. Ini kita bikin pernyataan-pernyataan nih, silogisme ya, kemudian preposisi. Jika di rumah ada bapak, maka ibu belanja di pasar. Jika ibu belanja di pasar, maka anak-anak makan daging katanya. Nah, logikanya ini. Kalau bapak ya, jika bapak di rumah atau di rumah ada bapak ya. Jika di rumah, kita bikin ya R, di rumah ada bapak, maka kita bikin garis hubungan gini. Maka ibu belanja di pasar. Gitu ya. Jika ibu belanja di pasar, maka anak-anak ya, anak-anak itu akan makan daging. Nah, dengan silogisme seperti ini ya, kita coret nih. Coret, kita hubungkan. Maka jika di rumah ada bapak, maka anak-anak bakalan makan daging. Ada nggak tuh ya? Coba kita cari. Jika ada bapak, maka anak-anak makan daging. Jawabannya B. Kunci jawabannya adalah iya, betul B ya. Jika ada bapak, maka anak-anak makan daging. Mudah ya, bisa lah 50 detik ini. Soal berikutnya 52. Semua jalur adalah jalan, beberapa jalan adalah lengkung. Ini agak rumit sedikit ya. Nah, metodenya banyak ya, tapi saya lebih suka metode yang gambar-gambar begini. Semua jalur katanya. Jalur ya. Semua jalur, saya bilangnya, adalah jalan. Nah, bisa paham nih ya. Nah, jalan ini beberapa ada yang lengkung, ada juga yang pastinya nggak lengkung. Gitu aja logikanya. Nah, dengan gambar mind map seperti ini ya, cara berpikir seperti ini, kita uji satu-satu. Semua jalan adalah jalur, benar nggak? Semua, kalau di sini kan semua jalur adalah jalan. Bisa nggak dibalik? Semua jalan adalah jalur? Nggak bisa, karena boleh jadi jalan ini ya, ada yang bukan jalur sebenarnya, tapi semua jalur adalah jalan. Nih saya kasih ilustrasi diagram Venn tuh begini. Ini jalur ya, ini jalur nih. Semua jalur itu masuk dalam jalan. Nah, paham ya? Jadi ada kemungkinan jalan ini itu ada yang bukan jalur, yang di luarnya. Tapi emang semua jalur itu pasti jalan. Jadi nggak bisa dibalik, nggak bisa diotomatis dibalik. Berarti semua jalan adalah jalur. Oh, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, ini salah. Sebagian jalur kata dia, bukan jalan. Oh, ini udah salah, ya, salah nih jelas. Karena di atas udah bilang nih, semua jalur adalah jalan. Berarti sebagian jalur bukan jalan, udah salah. Semua jalur katanya adalah lengkung, enggak ya? Karena katanya jalur itu semuanya pasti jalan, dan jalan itu ada yang lengkung, ada yang nggak lengkung. Berarti ini salah juga. Semua yang lengkung adalah jalur. Maksudnya mau dibilang nih, semua yang lengkung adalah jalur. Boleh nggak kebalik anak panahnya? Nggak bisa ya, sama kayak tadi, nggak bisa otomatis.
Kalau jalan itu ada yang lengkung, ada yang nggak lengkung, bukan berarti yang lengkung itu pasti jalan. Boleh jadi lengkungnya ada lagi yang lain, ya, bukan jalan gitu. Dari yang lain tuh, ya, dari mana gitu, anak panah yang lain gitu. Jadi lengkung itu belum tentu jalan, tapi yang pasti jalan itu ada yang lengkung. Nah, jadi kalau dibilang semua lengkung adalah jalur, nggak mungkin, karena semua lengkung aja belum tentu jalan, begitu. Apalagi jalur, ya. Kita uji lagi ya. Sebagian yang lengkung, aduh bingung nih. Bukan jalur, ini benar dia, ya. Ini benar. Sebagian yang lengkung itu adalah jalan. Kalau jalan sebagiannya adalah jalur, tapi ada juga yang bukan. Nah, gitu aja. Jadi kalau kita lihat premis atau simpulan, simpulan A sampai C dan D ini memang nggak jelas gitu, atau udah pasti salah. Sementara ini ada probability dia benar, ya, ada probability-nya. Dia bilang sebagian yang lengkung bukan jalur, nih benar dia, karena kemungkinan itu ada. Jadi pernyataan ini bisa dibenarkan, ya, dan memang simpulannya benar. Maka kunci jawabannya adalah E, sebagian yang lengkung itu bukan jalur. Ada yang lengkung tapi bukan jalur dia. Nah, gitu. Soal berikutnya, soal 53. Semua gadis G, oke ya, semua gadis itu sangat riang, ya. Nah, sebagian turis adalah gadis. Ini ada saya bikin ini turis. T. Turis itu ada yang gadis, ada juga yang bukan gadis. Dapat ya logikanya ya. Ini kita baca ulang ya. Semua gadis itu pasti riang. Nah, sebagian turis itu ada yang gadis, ada yang bukan gadis. Ya. Nah, dari kondisi ini apa yang kita bisa baca? Kita uji aja nih. Semua turis adalah gadis. Salah ya, karena sebagian aja. Semua turis, kata dia, bersifat riang. Belum tentu, karena ada yang bukan gadis. Kita nggak tahu simpulannya. Kalau semua turis pasti gadis baru bisa riang. Ini belum tentu, jadi salah. Sebagian turis katanya itu bersifat riang. Nah, ini yang benar, ya. Karena turis itu ada yang gadis, ada yang tidak, maka sebagian turis adalah gadis, maka sebagian turis adalah riang. Bisa diterusin, ya. Kalau misalnya kita terusin lagi nih, poin D, semua yang bersifat riang adalah turis. Ini belum tentu, ya. Karena yang namanya riang ini ada anak panah yang lain, dia bisa dari luar. Jadi nggak bisa otomatis dibalikkan itu. Anak panah ini dibalik begini nggak bisa, ya. Maka semua gadis adalah riang, maka semua yang riang adalah gadis, maka itu adalah turis. Nggak bisa begitu, ya. Anak panah ini nggak bisa, dia nggak bisa timbal balik gitu. Kemudian yang E adalah semua yang bersifat riang adalah gadis, ya. Ini juga nggak bisa ya, semua yang bersifat riang adalah gadis. Ini sebenarnya urutannya aja nih, urutannya. Ini kalau ini nggak mungkin, maka ini nggak mungkin. Maka pilihannya adalah C. Nah, pengambilan kesimpulan dari logika ini itu tidak bisa serta-merta bahwa misalnya P adalah Q, maka Q adalah P, itu nggak bisa. Nah, saya ilustrasikan tadi misalnya semua gadis ya, ini gadis nih, kita bikin ini, semua gadis bersifat riang. Semua gadis itu, nah riang ini misalnya diagram Venn-nya lebih besar, riangnya di sini. Nah, betul bahwa semua gadis itu masuk dalam komponen riang, tapi boleh jadi ada yang lain nih, ya. Yang lain apapun itu, tapi bukan G, bukan gadis, apapun itulah dia. Misalnya anak-anak riang, kemudian orang apalagi ya, orang dewasa, atau misalnya nenek-nenek gitu, atau kakek-kakek, atau orang atau pria gitu. Nah, ini
bisa aja dia Riang juga. Jadi nggak bisa kita putar balik langsung gitu. Oke ya, mungkin itu paham itu. Kalau kurang paham nanti silakan ketik kolom pertanyaan ya. Maka kunci jawabannya adalah C. Sebagian turis bersifat riang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 54. Jika berpergian ke Timbuktu, waduh jauh banget ini. Timbuktu ya, Afrika. Maka harus datang ke Patena. Jika ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini simpulannya nih menarik juga nih. Jika berpergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Ya, silogisme nih. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, logikanya logikanya silogisme ini tinggal coret aja nih. Maka Timbuktu ya itu ke Torosi. Jadi gitu aja. Jadi jika berpergian ke Timbuktu, maka harus melewati jembatan Torosi. Ada nggak tuh? Iya, kalau begini-begini nih apa nih? Jika semua yang berpergian ke Timbuktu harus melewati. Nah, ini jawabannya D nih. Ya. Ini nggak perlu ada sebagian-sebagian, ini nggak perlu lagi nih. Karena ini silogisme sebab akibat ya. Nah, berarti bukan semua atau bukan sementara atau sebagian atau ada, nggak bisa. Itu semua pilihannya, ya. Semua yang berpergian ke Timbuktu harus melewati jembatan Torosi. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal 55. Dalam suatu lomba lari, Arya lebih cepat. Wah, ini yang soal asik nih. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Ini kita harus buat ini semacam diagramnya ya. Coba kita lihat nih, ada Arya, tokohnya ada berapa nih? Arya, Yoga, Rifki, Fadli. Kemudian Heri, Gilang, Budi. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Kita langsung aja buat ini. Oke, kita bikin urutannya ini gini aja ya. Ini dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Kita buat nih. Arya lebih cepat daripada Yoga dan Rifki. Fadli lebih lambat daripada Heri, Gilang, dan Budi. Fadli lebih lambat. Budi sedikit lebih cepat daripada Gilang. Berarti susunannya nggak gini ya. Budinya di sini, Gilangnya di sini. Tidak satupun dari mereka yang memiliki kecepatan yang sama. Oke, jika Rifki lebih cepat daripada Yoga, berarti urutannya nggak begini. Rifkinya di sini, Yoga di sini. Nah, coret lagi ya kan. Arya lebih lambat daripada Fadli. Arya lebih lambat daripada Fadli. Berarti Fadli itu di depannya sini nih, di depannya si Arya. Dapat ya bentuknya ya. Gilang lebih cepat daripada Heri. Gilang ini lebih cepat daripada Heri. Berarti Herinya kita letakin kemari. Udah dapat urut-urutannya. Siapakah yang jadi juara keempat? Gampang. Budi, Gilang, Heri, kemudian F, Fadli, kemudian Arya, kemudian Rifki, dan terakhir Yoga. Udah dapet nih urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jawabannya adalah Fadli. Ya, betul. Oke, kita masuk ke soal 56. Wah, ini menarik nih ya. Sebuah showroom, mohon maaf kalau ada salah ketik atau typo. Sebuah showroom mobil memiliki beberapa jenis mobil mewah dengan berbagai macam harga. Merek A lebih mahal dari merek B. Oh, ini bicara soal urut-urutan ini. Coba kita buat ya. Kita anggap aja ini
skalanya kita buat dari yang sebelah kiri paling mahal, sementara nanti yang paling kanan nanti yang paling murah gitu ya. Ini gampang nih, gimana cara ngerjainnya 50 detik, nggak pusing. Merek A lebih mahal dari merek B dan merek D. Nah, kita buat aja nih. Merek A itu lebih mahal daripada merek B, dan merek D. Nah, merek C lebih murah daripada merek B. Nih, ada yang pernyataan berikutnya, merek C lebih murah daripada merek B. Atau kalau kita balikan bisa aja, merek B lebih mahal daripada merek C. Ya udah, kita lanjut ke sini. C. Ya kan, merek B lebih mahal daripada merek C. Kemudian merek E lebih murah daripada merek D, atau merek D lebih mahal daripada merek E. Lanjut lagi nih, kita buat E. Lanjut ya. Merek F tidak lebih mahal daripada merek C. Ya sama aja, merek C lebih mahal daripada merek F. Kita balik ya kan. Merek C lebih mahal daripada merek F. Kita buat F-nya nih. Kemudian merek D, ini ada koma nih harusnya ya. Merek D lebih mahal dari merek G. Nah, berarti G ini D ini ada cabang lagi nih ya. Kita buat di sini G. Bahwa merek D itu lebih mahal daripada merek G. Dan terakhir adalah merek F lebih mahal dari merek G. F ini ada lagi ujungnya. G. Ya udah. Kalau gitu kita tinggal uji aja nih gambar mind map kita ini dengan A, B, C, D pilihan-pilihan yang ada. Yang pertama ya, merek G yang paling murah. Bisa nggak? Ya kan? Ini kan G paling ujung kan, pasti paling murah kan? Benar nggak? Ini G, ada dua nih. Iya, jawabannya belum tentu. Karena kita nggak tahu perbandingan antara G sama ini mana yang lebih murah ya. Jadi nggak bisa. Oke ya. Lompat kita nih ke E misalnya nih. Merek D katanya lebih mahal dari F, benar nggak? Merek D di sini, F-nya di sini, nggak bisa dibandingin, salah, ya kan? Kemudian merek C katanya lebih murah daripada D, C-nya di sini, ya kan? C-nya di sini nih, sementara D-nya di sini, bisa dibandingin? Nggak bisa juga. Merek F yang paling murah katanya. F paling murah. Enggak dong, ada G di sininya. Jelas-jelas salah. Nah, coba kita lihat. Merek C katanya lebih mahal dari merek G. C di sini, G-nya di sini. Ya, maka ini jawaban yang benar. Bisa nggak 50 detik? Bisa dong, ya. Bisa. Maka jawabannya adalah B. Merek C lebih mahal dari merek G. Nggak sulit kan? Kita lanjut soal berikutnya, soal 57. Pada suatu kelas ada 40 siswa. 24 siswa senang baca, 18 senang olahraga, 6 tidak senang keduanya. Maka banyak siswa yang hanya senang membaca berapa? Nah, ini sebenarnya banyak rumus-rumus ya, tapi kita coba pakai diagram Venn aja untuk jelasinnya ya. Satu kelas itu ada 40 orang. Nah, jelas. Ya, totalnya berarti itu total 40 orang itu dia kalau di diagram Venn tuh itu itu di semestanya nih ya, semestanya nih ini totalnya nih 40 orang nih, totalnya 40 orang. Ada yang senang baca katanya 24. Nah, ini totalnya di sini nih 24, yang senang baca itu 24. Kemudian yang suka olahraga ya itu ada 18. Nah, ada yang suka olahraga 18. Sedangkan yang tidak senang keduanya di luar kedua ini ada 6. Di luar sini yang nggak suka dua-duanya. Pertanyaannya, banyak siswa yang hanya senang membaca saja. Nah, itu berarti yang ditanya tuh yang ini aja.
Gimana nih caranya nih? Ya. Nah, kita harus tahu dulu nih, kalau mau tahu irisan yang sebelah sini kita harus tahu. Nah, irisan yang di tengah-tengah ini berapa? Yang suka dua-duanya gimana caranya? Iya, gampang ya. Soalnya logikanya gampang. Kalau semesta itu total semuanya itu 40. Kemudian yang nggak suka kedua-duanya ada 6. Ya. Berarti kan yang di dalam lingkaran ini total semuanya kan ada 34. Benar nggak? Dapat nggak logikanya? 34. Jadi yang suka baca dan olahraga tuh sebenarnya total manusia cuma 34 siswanya. Dari yang 34 ini ada yang suka kedua-duanya. Ya. Kalau kita jumlah ini yang suka baca sama olahraga, baca katanya 24. Olahraga katanya 18. Kita jumlahin 4 tambah 8 12. 211 jadi 42. Katanya 34. Tapi kok ini kalau ditotalin 42. Iya, jawabannya sederhana karena di antara keduanya ini ada namanya irisan ya. Irisan antara B dan olahraga. Di mana tuh yang ini nih? Yang ini yang irisan. Nah, irisannya berapa? Ya selisih antara 42 dan 34. Sama dengan 8. Di sini ada 8 orang. Kalau ada yang suka kedua-duanya 8 orang, sementara yang suka baca 24, maka yang suka baca doang ya gampang. 24 dikurang 8 sama dengan berapa? Iya benar, 16. Udah gitu doang. Pakai rumus-rumus bisa nggak? Bisa aja pakai rumus-rumus. Tapi kayaknya kalau 50 detik ya rumit kalau pakai rumus-rumusan ya. Mungkin ya. Kalau saya lebih suka logika digambar ini aja. Ya, logika gambarnya sederhana lah. Ya. Oke, nanti kalau misalnya bingung kita bisa bahas lagi. Kita lanjut soal berikutnya. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.